Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama Asriel Taningsih, yang kedua Dila Hasaniyah, yang ketiga Metalia Irianti, yang keempat Novia Eka Pratama, dan yang kelima Sali Atika Sari. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang diversitas akuntansi dan analisis laporan keuangan. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Asriel Taningsih. Pembahasan yang pertama yaitu ada diversitas akuntansi dan masalah yang ditimbulkan. Masalah penting yang harus dibahas adalah mengenai dampak diversitas akuntansi tersebut terhadap penaksiran laba dan arus kas masa mendatang, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Penaksiran tersebut adalah penting bagi investor portofolio dalam melakukan penilaian saham. Penaksiran tersebut juga penting bagi perusahaan yang melakukan investasi non-domestik langsung yang berkaitan dengan penilaian terhadap akuisisi yang direncanakan, dan juga penting untuk joint ventures atau pengadaan modal atau listing trading saham pada bursa saham asing. Semakin lama, semakin banyak korporasi yang investing secara internasional. Di samping itu, terjadi peningkatan yang dramatis terhadap permintaan investasi internasional. Pembahasan selanjutnya yaitu ada 3 problem yang ditimbul akan diversitas akuntansi internasional. Dalam menilai sebuah korporasi non-domestik, terdapat tendensi untuk melihat laba dan informasi keuangan yang lain dari perspektif yurisdiksi analisis, dan ini berbahaya karena cenderung mengabaikan diversitas akuntansi. Pemahaman mengenai diversitas akuntansi mendorong timbulnya kebutuhan mengenai pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntansi non-domestik agar lebih memahami informasi laba dalam konteks di mana pengukuran laba tersebut dilaksanakan. Isu-isu komparabilitas dan konvergensi akuntansi internasional menjadi lebih jelas ketika investor mempergunakan informasi keuangan di dalam mempertimbangkan berbagai alternatif kesempatan investasi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Hasaniyah. Baik, saya Dila Hasaniyah akan melanjutkan materi mengenai perbedaan pokok prinsip-prinsip akuntansi di dunia. Dalam analisis laporan keuangan, analisis harus waspada terhadap dampak keragaman akuntansi tersebut dengan berfokus pada isu-isu pengukuran pokok di sejumlah negara. Akan diperoleh wawasan mengenai keragaman prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan. Mengenai keragaman prinsip akuntansi yang digunakan yang mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap laba dan aset. Negara-negara tersebut yang akan dibahas di sini adalah Amerika Serikat, Uni Soviet yang meliputi Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Brazil, Swiss, Cina, dan Jepang. Dan kemudian dalam hubungannya dengan berbasis pengukuran yang digunakan, aplikasi konservatif dari cost history pada umumnya dilaksanakan di Amerika Serikat, Swiss, Brazil, Cina, dan Jepang. Tetapi di negara-negara Uni Eropa ada kecenderungan untuk menggunakan pendekatan lebih fleksibel, terutama di Inggris dan Belanda. Adapun perspektif internasional dalam pengukuran laba, bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa laba yang diukur berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Inggris cenderung lebih tinggi atau kurang konservatif dibanding dengan laba tersebut seandainya diukur berdasarkan akuntansi Amerika Serikat. Selanjutnya, Eropa kontinental. Penelitian mengenai dampak prinsip-prinsip akuntansi Jerman dan Perancis disbanding dengan dampak prinsip-prinsip akuntansi Inggris telah dilakukan dalam sebuah studi empiris oleh Gray pada tahun 1980 dalam Redebaugh dan kawan-kawan 2006 terhadap 15 perusahaan Perancis, 28 perusahaan Jerman, dan 29 perusahaan Inggris untuk periode 1972 sampai 1975.
Dari hasil penelitian tersebut, dengan menggunakan indeks konservatisme, dapat diketahui bahwa laba cenderung lebih konservatif atau dinyatakan lebih rendah di Prancis dan Jerman dibandingkan dengan Inggris. Selanjutnya ada Jepang. Penelitian oleh Aron 1991 dalam Redebaugh 2006 menyimpulkan bahwa laba Jepang tahun 1990 secara rata dinyatakan terlalu rendah sebesar 33,9% dibandingkan dengan laba yang diukur menggunakan PABU AS setelah dilakukan penyesuaian dengan adanya kepemilikan silang dan perbedaan dalam kapitalisasi. Disimpulkan bahwa rata PER atau Price Earning Ratio, yaitu rasio antara harga saham dengan laba Jepang adalah 12,51 dan bukan 34,30 seperti yang dilaporkan oleh Morgan Stanley Capital International Perspective. Selanjutnya ada analisis internasional komparatif. Menurut Redebaugh 2006, hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat secara signifikan lebih konservatif daripada Inggris, tetapi kurang konservatif dibandingkan Jepang dan jumlah negara Eropa kontinental dalam hal dampaknya terhadap laba. Artinya, laba sebuah perusahaan yang dihitung dengan PABU Amerika Serikat akan lebih kecil dibandingkan dengan laba perusahaan tersebut jika dihitung dengan menggunakan PABU Inggris, tetapi masih lebih besar dibandingkan laba perusahaan tersebut jika dihitung sesuai dengan PABU Eropa kontinental. Jika Amerika Serikat digunakan sebagai satuan ukur dengan indeks 100, maka indeks untuk beberapa negara adalah 125 untuk Inggris, 97 untuk Prancis, 91 untuk Belanda, 88 untuk Belgia, 87 untuk Jerman, 85 untuk Spanyol, dan 65 untuk Jepang. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Metalia. Oke, untuk selanjutnya yaitu diservitas akuntansi dan pasar saham. Sebuah pertanyaan penting adalah mengenai bagaimana harga saham bereaksi terhadap diservitas akuntansi terhadap laba. Penelitian mengenai hal ini masih terbatas, sehingga belum dapat diambil kesimpulannya. Penelitian telah dilakukan oleh Mac 1983 dalam Redebaugh DKK 2006 menunjukkan bahwa harga saham bereaksi terhadap laba yang didasarkan pada PABU asing. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pope dan Rees 1992 dalam Redebaugh DKK 2006 menyatakan bahwa dalam kasus perusahaan Inggris yang terdaftar di Amerika Serikat dan juga memberikan laporan berdasarkan PABU Amerika Serikat, terdapat tambahan penjelasan mengenai informasi laba yang didasarkan pada PABU Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan oleh Amir, Harris, dan Vanuti 1993 dalam Redebaugh DKK 2006 terhadap perusahaan-perusahaan di 20 negara mendukung relevansi nilai dari informasi PABU Amerika Serikat. Tetapi, penelitian berikut yang dilakukan oleh Rees 1995 dan 1996, Bart dan Chlins 1996, Fulkerson dan Max 1998 memberikan hasil yang kurang jelas. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pengukuran. Faktor yang menyebabkan perbedaan pengukuran dapat berupa faktor-faktor lingkungan dan budaya yang mempengaruhi prinsip-prinsip akuntansi pada masing-masing negara. Di Amerika Serikat dan Inggris, pasar saham mempunyai pengaruh yang dominan, di mana kebutuhan informasi para investor mendorong diadopsinya pandangan yang telah optimis tentang laba, sehingga harga saham juga lebih tinggi.
Tambahan pula, prinsip-prinsip akuntansi yang ada relatif fleksibel. Profesi akuntansi relatif independen terhadap pemerintah dan aturan-aturan pajaknya hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap praktik akuntansi. Nilai-nilai budaya yang mendasarinya memotivasi dan mendukung pendekatan pengukuran yang kurang konservatif. Tetapi sebaliknya di Eropa kontinental dan Jepang perpajakan dan sumber-sumber keuangan mempunyai pengaruh yang relatif besar dibandingkan dengan pasar saham. Jadi para pemakai laporan keuangan di negara-negara ini mungkin lebih memperhatikan neraca daripada laporan laba rugi yang lebih konservatif. Selanjutnya, konvergensi akuntansi internasional. Meskipun sejumlah organisasi di seluruh dunia termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Uni Eropa atau UE telah tertarik kepada konvergensi akuntansi internasional, tetapi badan yang berperan penting adalah International Accounting Standard Board atau IASB. IASB ini menetapkan standar-standar pelaporan keuangan internasional, International Financial Reporting Standard atau IFRS. Alasan utama penyusunan standar akuntansi internasional adalah untuk meningkatkan komparabilitas informasi keuangan yang lebih tinggi dan komperspektif internasional yang akan membantu para investor lintas batas dalam pengambilan keputusan dan juga mengurangi biaya penyusunan laporan keuangan oleh emiten yang menginginkan sumber dana non-domestik. IASB, lembaga yang terlibat dalam penentuan standar akuntansi dan pelaporan. IFRS juga dimaksudkan untuk memberikan sebuah model yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang yang berniat untuk menyusun standar akuntansi untuk pertama kali. Sekarang semakin banyak perusahaan yang memilih untuk mengikuti standar-standar internasional walaupun di dalam praktik kepatuhannya masih harus ditingkatkan. Untuk selanjutnya, Informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Analis arus kas dapat digunakan untuk masalah manajemen dan kinerja perusahaan. Analis rasio ada dua. Menurut Choi dan Melek, yang pertama, apakah perbedaan prinsip akuntansi antar negara menyebabkan variasi dan signifikan dalam angka laporan keuangan? Dan kedua, dalam kondisi yang kompetitif, bagaimana perbedaan ekonomi dan budaya lokal mempengaruhi interpretasi rasio keuangan untuk dan ukuran akuntansi? Bahkan ketika pengukuran akuntansi dari negara lain telah dieliminasi dengan dilakukan segmen ulang, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada perbedaan lintas negara dan probabilitas, daya ungkit, dan jumlah serta rasio laporan keuangan yang lain yang dihasilkan baik dari faktor akuntansi maupun non-akuntansi yang mempengaruhi laba bersih. Analis arus kas, ukuran-ukuran yang terkait analis kas terutama bermanfaat dalam analis internasional karena ukuran tersebut tidak terpengaruh oleh perbedaan prinsip akuntansi dibanding dengan ukuran yang berbasis laba. Jika laporan arus kas tidak disajikan sehingga seringkali terdapat kesulitan dalam menghitung arus kas operasi dan ukuran-ukuran arus kas yang lain dilakukan dengan cara menyesuaikan laba bersih. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, akuntansi suatu yudistik atau negara berbeda dengan akuntansi yudistik atau negara lain, sesuai dengan faktor penyebab yang terdapat pada masing-masing yudistik. Mengenai diferensiasi akuntansi tersebut dilihat dari aspek pengukuran aset,
kewajiban, aset penentu modal, dan laba periode. Akuntansi internasional terutama diperlakukan oleh pasar modal yang telah mengglobal dan perusahaan yang bisnisnya mengglobal. Perusahaan yang paling rendah tingkat globalisasi bisnisnya adalah perusahaan yang mempunyai transaksi utang piutang dalam valuta asing. Sementara yang tingkat globalisasinya paling tinggi adalah kooperatif multinasional. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.